Hukum bisa nggak sih bang diperiksa bang? Aku kan pernah jadi kuasa hukum tentang itu. Nggak ada bukti money laundering. Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang pindah, bikin langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Nomor berapa, udah itu aja. Jangan hanya fitnah doang. Itu waktu zaman pilpres itu sudah ada. Jadi artinya orang kalau nuduh, ya gentle dong. Ini loh rekeningnya, selesai. Kalau ada rekeningnya ya orang nggak bisa berkutik kan. Tunjukkan dong. Ya kan? Ini nggak ada. Lagian ngapain bukan rekening segitu banyak? Lagian kan kalau dia nggak mau tinggal tutup doang, tinggal telepon rekening juga bisa tutup. Itu bohong itu. Tapi melihat publik yang banyak asumsi publik yang mengarah. Bukti apa bang yang saat dengan Raffi Ahmad pada saat itu? Nggak ada bukti apapun. Sempat diperiksa atau? Nggak ada, orang nggak ada bukti apa yang mau diperiksa. Bang, tapi kan jadi bilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia jangan pengecut. Kalau ada, bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Ya? Tapi bang melihat asumsi publik, mungkin buzzer yang bang, kita bicara buzzer yang menyudutkan Raffi Ahmad terkait money laundry itu. Itu kan ada kaitan politik. Itu zaman pilpres saya udah pernah konferensi pers sama Raffi Ahmad soal itu. Kalau ada, tinggal buktikan aja, jangan ngomong doang. Tapi muncul lagi bang. Ya makanya buktikan. Udah dibawel kamu buktikan gitu dong. Pembuktiannya bang. Buktikan ini rekeningnya. Langsung bawa pasukan ke KPK, bawa ke kejaksaan, selesai kan? Kalau ngomong aja di TV, itu namanya pengecut kalau cuma ada unsur politik juga. Ya? Nggak, itu namanya pengecut dan nggak tahan lihat kesuksesan orang. Jangan gitulah. Semakin kau nyinyir, semakin hancur nasibmu. Itulah. Ada unsur politik. Ya itu udah gua bilang tadi bawel. Itu waktu zaman pilpres itu ada. Aku kan ikut mendampingi. Aku jadi kuasa hukum Sirapi. Rasman nggak mungkin baca rekening. Intinya kalau ada buktikan, jangan sembarang. Sebenarnya orang itu bisa. Raffi itu orang baik. Saya pernah bilang lapor balik undang-undang ITE, dia nggak mau. Kalau udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Ya pokoknya dia nggak mau repot karena dia tahu patah tumbuh hilang berganti. Satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nukul 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang, benar kan? Itu nggak ada. Buktikan itu aja. Berarti nggak ada unsur ministerial di dalam kasus. Apa? Ministerial itu nggak ada unsur. Di mana kasus mana? Iya, bukan. Ini nggak bisa dong. Kalau nggak ada ini kan kasus korupsi. Harus ada kerugian negara. Gitu loh. Gitu loh. Nggak dulu. Kerugian negara itu korupsi ada 3 unsur: melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kerugian negara. Satu pun tidak dipenuhi nggak bisa ditahan. Satu pun, ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Satu pun tidak dipenuhi nggak bisa ditahan. Itu apa? Jaksa itu gimana? Ya kita mengatakan kan kita bilang tadi prematur ditahan belum terbukti. Yang diperkaya siapa? Nggak ada. Nadine belum terima uang apapun, tidak terima. Bang, ini kan belum terbukti, bisa nggak abang sendiri ajukan penangguhan penahanan sampai memang benar-benar terbukti gitu bang? Maunya sih begitu. Emang bakal dikabuli segitu gampang? Apa yang bikin susah bang? Ya nggak tahu lah. Bang, apa yang bikin susah bang? Ditanyalah sama mereka. Masa kok yang bikin kebutuhan kan jaksa agung bukan aku. Bang, ini kan tadi ada menyinggung tentang Telkomsel deh bang. Apa? Tentang Telkomsel itu bang, ini kan tadi ada alibi dari Bang Hotman mengenai Telkomsel. Saya tidak mengatakan alibi, Anda salah. Saya mempertanyakan apakah ada kaitan ke sana, apakah ada orang mau buka pintunya dari sana. Saya tidak mengatakan itu alibi, karena desas-desus banyak pertanyaan ke arah sana. Itu loh. Sejauh ini Ya. sudah ada yang diindikasikan. Apa? Sejauh ini sudah ada indikasi ke sana bang? Ya, saya nggak tahu. Saya hanya bilang ada. Tanyakan aja dari 6,8 triliun turun jadi 50 M. Siapa yang marah kalau nggak gitu? Saya nggak tahu. Cuma itu banyak desas-desus. Karena itu uangnya diinvestasikan di Gojek, ya tentu seolah-olah ada kaitannya dengan Nadiem. Padahal saat itu Nadiem sekarang ini cuma kurang dari 1%. Dia bukan pemegang saham pengendali, gitu loh. Udah itu aja. Saya nggak bisa menuduh, hanya ada desas-desus. Oke?